खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara minggu ini bersama Huzur. Kami mendapat karunia mempersembahkan berita dua mulakat. Pertama dengan Lajnah dan Nasirat dari Jerman, kedua dengan Wakil Ansarullah dari Amerika Serikat. Kami mulai dengan mulakat hari Sabtu, di mana anggota Lajnah dan Nasirat dari Jerman bermulakat dengan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz. Pada tanggal 11 April, anggota Lajnah dan Nasirat dari Redstad, Jerman, mendapat karunia mulakat dengan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz. Mereka melaksanakan mulakat di studio MTA di Islamabad. Selama mulakat, para Lajnah dan Nasirat mengajukan berbagai pertanyaan tentang hal-hal keagamaan dan topik-topik terkini. Pertanyaan saya adalah, ketika kita merasa membutuhkan sesuatu dan berdoa untuk itu, namun tidak terkabul, hikmah apakah yang mungkin ada dari Allah dalam hal itu? Huzur bersabda, baru kemarin saya menyebutkan dalam khutbah Jum'ah apa yang disabdakan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Pertama, berdoalah untuk keimanan kalian, untuk hubungan kalian dengan Allah Ta'ala. Ketika hubungan ini kuat, maka doa kalian akan dikabulkan. Jika tidak ada hubungan dengan Allah Ta'ala dan yang diucapkan hanyalah saya ingin nilai bagus, semoga saya mendapatkannya, saya ingin anak-anak yang baik, semoga saya mendapatkannya, saya ingin mobil yang bagus, semoga saya mendapatkannya, saya ingin rumah yang bagus, saya ingin lamaran yang baik. Sesungguhnya ini bukanlah jalan dari Allah Ta'ala. Jalan Allah Ta'ala adalah bahwa Dia menciptakan manusia untuk beribadah. Sudahkah kalian memenuhi tuntutan ibadah? Pertama-tama renungkanlah itu. Sudahkah cinta kepada Allah Ta'ala meningkat dalam diri kalian? Ketika kecintaan kepada Allah Ta'ala terwujud, sebagaimana ini menjadi haknya, dan karena manusia tidak memiliki hak atasnya, sebagaimana saya telah memberikan contoh sebelumnya, jika seseorang sholat dengan khusyuk kemudian menjadi kendur setelah itu, atau puasa penuh 30 hari di bulan Ramadan, tahajud, sholat, dan kemudian berhenti setelah itu, apakah dia kemudian memiliki hak atas Allah? Tidak ada hak seperti itu atas Allah. Segala sesuatu yang kita miliki adalah karunia darinya. Tetap, kita harus berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan memenuhi kewajiban beribadah kepadanya. Ketika kita melakukan semua hal ini, maka Allah berfirman, sekarang mintalah kepadaku, dan aku akan mengabulkanmu. Allah Ta'ala berfirman, taatilah aku, kuatkanlah imanmu kepadaku. Kemudian kita akan berbicara tentang pengabulan doa. Hanya dengan berkata, saya telah menjadi seorang Ahmadi, saya telah Muslim, telah melafalkan la ilaha illallah, maka sekarang adalah kewajiban Allah untuk memenuhi kebutuhan saya. Ini tidaklah benar. Allah Ta'ala adalah Malik. Ambillah pelajaran kalian sebagai contoh. Guru kalian mengajarkan kalian bagaimana mempelajari suatu mata pelajaran. Jika kalian bekerja keras, kalian akan mendapat nilai baik. Jika kalian tidak bekerja keras, kalian tidak akan mendapatkannya. Mereka yang berusaha akan melanjutkan ke level gimnasium. Jika tidak, mereka menyelesaikan di tingkat yang rendah dan meninggalkan pendidikan. Jadi usaha adalah penting. Allah Ta'ala berfirman, berusahalah dan kemudian aku akan membimbing kalian ke jalan yang benar. Jika kalian mengikuti ujian, tetapi tidak berusaha sebagaimana mestinya, sementara seorang Kristen atau ateis bekerja keras dan mendapat nilai lebih tinggi daripada kalian, maka kalian mungkin berkata, tetapi saya telah melakukan sholat 2 rakaat, dan saya juga belajar, namun dia mendapat nilai lebih tinggi. Apakah itu berarti rencana Allah salah? Tidak, rencana Allah tidak salah. Allah memiliki 2 hukum, hukum syariat dan hukum alam. Hukum syariat mengatakan, berdoalah, sholatlah dan mintalah kepadaku, dan aku akan mengabulkannya. Allah Ta'ala berfirman, pertama-tama mintalah kepadaku dan berimanlah kepadaku, kemudian aku akan memenuhi permintaan kalian.
Dia adalah Rabbul Alamin, Rahman, Maha Pengasih. Dia memberikan kepada setiap orang hasil dari usaha mereka, baik itu Kristen, Yahudi, atau ateis. Siapapun yang berusaha akan menerima hasilnya. Allah Ta'ala berfirman, penuhilah hakku, dan kemudian berjalanlah sesuai rencana kalian sendiri, dan kemudian lihatlah bagaimana aku menempatkan berkat di dalamnya. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana keaslian benda peninggalan tabarruk Nabi SAW dan para sahabat yang ada di Turki? Saya sendiri belum pergi ke sana untuk melihatnya, namun dinyatakan bahwa ada beberapa sahabat yang membawa peninggalan Rasulullah SAW bersama mereka, dan ini kemudian disimpan di museum mereka. Ada juga mengirimkan foto kepada saya, dan ada juga beberapa replika yang juga telah dibuat darinya. Jadi mereka menyatakan bahwa itu asli. Dan selama masa Kekaisaran Utsmaniyah, banyak benda peninggalan yang dibawa ke sana. Bahkan mungkin lebih awal lagi. Jika mereka mengatakan bahwa itu asli, maka mungkin itu asli. Tetapi jika ada yang dilebih-lebihkan darinya, maka itu adalah keliru. Banyak barang di antaranya yang mungkin memang asli, sementara banyak yang lain adalah replika. Oleh karena itu, jika mereka yang menjaganya menyatakan bahwa tabarukat itu asli dan tersedia dokumentasi yang lengkap, maka kami juga menerimanya sebagai asli. Tetapi dengan sejarah yang panjang terkadang sulit untuk menentukan dengan pasti. Misalnya di Sind, dikatakan ada makam seorang sahabat. Mereka bahkan menamakan daerah itu sebagai Sahabi Kagaung atau Kampung Sahabat Nabi, dan membangun makam yang sangat panjang. Mereka mengatakan itu adalah seorang sahabat, orang yang sangat saleh yang datang pada zaman itu dan dimakamkan di sana. Makamnya sangat panjang. Jelas itu adalah suatu yang berlebihan, namun mungkin saja seorang sahabat memang dimakamkan di sana. Itulah sebabnya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu terkadang mengunjungi tempat-tempat seperti itu dan berdoa. Khalifah lain juga berkunjung, dan saya juga telah pergi ke sana dan berdoa agar jika ini benar-benar makam seorang sahabat, maka semoga Allah meninggikan derajatnya dan semoga tidak menjadi sarana syirik. Namun orang-orang terkadang menjadikan itu sebagai sarana syirik dengan menempatkan mangkuk, bunga, persembahan. Jadi terkadang hakikatnya tidak dapat diketahui dengan pasti. Seseorang harus memiliki anggapan yang baik. Seorang anggota lajnah bertanya kepada Huzur tentang hikmah Allah di balik anak-anak yang lahir dengan disabilitas. Huzur bersabda, ada hikmah Allah di dalamnya dan Allah Maha mengetahui. Namun, anak-anak yang lahir dengan disabilitas terkadang juga lahir karena kesalahan manusia. Terkadang, para ibu yang sedang mengandung mungkin tidak makan dengan benar, atau mungkin tidak menerima nutrisi yang tepat selama masa kanak-kanak mereka sendiri. Terkadang mungkin ada cacat dalam gen mereka atau dalam gen ayah. Karena faktor-faktor seperti itu, disabilitas mungkin muncul pada anak ketika ia lahir. Tetapi Allah berfirman, dunia ini bukanlah dunia yang sempurna. Dunia yang sesungguhnya adalah dunia yang abadi. Di dunia ini, orang-orang hidup hanya 70 atau 80 tahun. Adapun anak-anak seperti itu, banyak dari mereka bahkan tidak hidup lama. Seringkali meninggal pada usia 30 atau 40 tahun. Sedikit yang hidup lama. Allah Ta'ala berfirman, ketika anak-anak seperti itu dilahirkan dalam kondisi ini, Tuhan memberikan maghfirat kepada mereka dan akan menjaga mereka sehat di surga. Mereka akan senantiasa berada dalam suasana di mana mereka akan menerima berkat-berkat sedemikian rupa, sehingga mereka akan hidup dalam kenyamanan. Jika Anda sebagai orang tua adalah orang-orang yang saleh, maka Anda akan ke sana. Jika tidak, Anda tidak akan pergi. Itulah sebabnya disebutkan di hadis bahwa anak-anak kecil akan berada di bawah pengasuhan Hazrat Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menilai sesuatu hanya dari sudut pandang dunia ini. Siapapun yang beriman kepada Allah, kepada surga dan neraka, dan kepada ajaran kebajikan dan dosa, memahami bahwa jika Allah Ta'ala menempatkan seseorang dalam kesulitan di dunia ini, maka di akhirat Dia akan memberikan kepada mereka berkat-berkat yang tak terhitung jumlahnya. Dan orang tua yang menunjukkan kesabaran dalam keadaan seperti itu dan membesarkan anak-anak ini, mereka juga akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Dan Allah juga memberkati mereka bahkan di dunia ini. Jika orang-orang seperti itu memiliki dosa-dosa, Allah mungkin mengampuni mereka, atau Allah Ta'ala akan sangat mengurangi hukuman bagi mereka.
Jika seseorang melewati ujian ini di dunia ini, maka Allah Ta'ala akan sangat memberi mereka pahala di akhirat. Kehidupan akhirat itulah yang sesungguhnya. Kehidupan ini hanya berlangsung 70 atau 80 tahun. Akhiratlah yang kekal. Seorang lajnah bertanya kepada Huzur bagaimana meningkatkan kerohanian. Huzur menjawab, apakah Anda beriman kepada Allah? Ya. Apakah Anda seorang Muslim? Apa saja kewajiban seorang Muslim? Menyembah Allah, sholat 5 waktu setiap hari yang harus dilaksanakan tepat waktu. Itulah cara untuk meningkatkan kerohanian. Karena Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa sholat meningkatkan rohani dan menahan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, jika seseorang melaksanakan sholat dan berdoa dengan benar kepada Allah Ta'ala di dalamnya, maka tidak mungkin Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan doa tersebut dan rohaninya tidak akan meningkat. Rohani pasti meningkat. Laksanakanlah sholat dengan penuh perhatian. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir Rahim dan ayat-ayat berikutnya, pikiran banyak orang mengembara ke tempat lain. Mereka tidak tahu apa arti Maliki Yaumiddin atau apa arti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya jelaskan makna Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam khutbah Idul Fitri saya baru-baru ini dan banyak poin yang muncul darinya. Ketika kita membaca Al-Fatihah, renungkanlah. Ini akan meningkatkan kerohanian. Ada sholat 5 waktu, di dalamnya seseorang harus berdoa, bersujud, merenungkan kata-kata dalam sholat. Ketika Anda merenungkan bahwa Anda memulai dengan nama Allah, maka segera kesadaran harus muncul bahwa Anda sedang berada di jalan rohani. Saat sholat, fokus seseorang harus semata-mata pada sholat. Jika saat melaksanakan sholat, pikiran muncul seperti membeli perhiasan tertentu atau pakaian tertentu, jadi hal yang paling penting adalah konsentrasi dalam sholat. Kemudian, amalkanlah sesuai perintah Allah dan lakukanlah perbuatan baik. Inilah cara agar rohani meningkat. Pertanyaan saya adalah, pada usia berapa anak perempuan Ahmadi harus mulai mengenakan hijab? Huzur bersabda, Anda masih sangat muda, tidak perlu bagi Anda untuk melakukannya saat ini. Ketika Anda tumbuh lebih besar, setidaknya sekitar usia 13 atau 14 tahun, dan Anda mulai tampak sebagai gadis dewasa, maka Anda harus mengenakan hijab. Beberapa mulai pada usia 13 atau 14. Jika mereka tampak dewasa lebih awal, maka mungkin mulai pada usia 12 atau 13 tahun. Jika seseorang masih tampak sangat muda seperti Anda, maka mungkin dapat dimulai pada usia 15 atau 16 tahun. Hal yang terpenting adalah harus ada semangat kesopanan dalam hati Anda bahwa Anda adalah seorang putri Muslim Ahmadi dan tidak boleh melakukan sesuatu yang keliru. Itulah hijab yang terbesar. Setelah itu ada perintah Allah Ta'ala bahwa perempuan dan anak perempuan harus menutupi diri mereka. Dan maka dari itu saya harus menutupi kepala dan wajah saya dan menutupi tubuh saya. Jangan mengenakan pakaian yang terbuka. Kenakanlah kemeja panjang, celana panjang, dan menjaga kepala tetap tertutup saat tumbuh besar. Harus ada penutup wajah dan rambut. Demikianlah bagi para pemudi yang sudah dewasa. Untuk saat ini Anda masih sangat muda. Jika Anda seperti sekarang, Anda kemungkinan tidak perlu mengenakan hijab sampai sekitar usia 12 atau 13 tahun. Dengan karunia Allah Ta'ala, saya memiliki 2 putri. Pertanyaan saya adalah bagaimana saya dapat membesarkan mereka agar menjadi percaya diri. Huzur bersabda, kewajiban Anda adalah berdoa. Berdoalah untuk mereka agar Allah Ta'ala menjaga kebajikan tetap tertanam dalam diri mereka, menjaga mereka tetap terikat pada keimanan, dan agar kecintaan Allah Ta'ala tertanam dalam diri mereka. Akhir-akhir ini saya menyampaikan khutbah tentang kecintaan kepada Allah, tauhid dan ibadah. Dengarkanlah dengan seksama, ambillah poin-poin kuncinya, dan berdoalah sesuai dengan itu. Jika setiap orang tua berdoa untuk anak-anak mereka, maka insya Allah anak-anak akan menjadi lurus dan juga percaya diri. Hilangkanlah kekhawatiran apapun yang mungkin mereka miliki. Mereka tidak boleh memiliki sikap rendah diri apapun. Misalnya seorang putri di sekolah saat orang Jerman mungkin mengenakan rok, atau di musim panas mereka mengenakan pakaian tanpa lengan atau berjalan-jalan dengan rambut terbuka. Jika Anda pergi mengenakan selendang atau sesuatu di kepala Anda, mereka mungkin akan mengejek Anda. Katakanlah kepada mereka bahwa mereka tidak perlu merasa negatif atau bahkan menjadi kurang percaya diri. Kita harus menjalankan ini demi Allah Ta'ala, dan pada akhirnya setiap manusia akan kembali kepadanya. Allah Ta'ala berfirman bahwa jika kamu melakukan hal-hal ini, Dia akan memberikan limpahan karunia kepadamu.
Sejak masa kanak-kanak, ajarkanlah kepada mereka hal-hal mengenai keimanan, tanamkanlah kebiasaan-kebiasaan beragama, dan kembangkanlah kepercayaan diri mereka bahwa apa yang kamu lakukan adalah benar, dan apa yang dilakukan orang-orang duniawi adalah keliru. Itulah sebabnya Islam datang dan Rasulullah SAW datang. Dan setelah itu, dalam penghambaan kepadanya, Hazrat Masih Maud alaihissalam pun datang. Untuk tujuan inilah kita menjadi Ahmadi. Salah seorang bertanya, jika beberapa temannya terlibat dalam perbuatan salah, bagaimana harus menghadapinya? Huzur bersabda, jika seseorang terlibat dalam perbuatan salah, Anda harus menghentikan mereka dengan menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah perbuatan yang tidak pantas dan tidak sepatutnya dilakukan. Jika perilaku mereka memberikan pengaruh negatif, maka perintah Allah Ta'ala adalah teman-teman seperti itu harus ditinggalkan. Kamu harus mencari teman-teman yang saleh, mereka yang bersedia berkorban, yang cenderung untuk mendengarkanmu. Bahkan jika mereka bukan muslim atau belum beriman kepada Tuhan, jika mereka memiliki akhlak yang baik, menahan diri dari mengejek orang lain, dan tidak berbicara buruk tentang Allah Ta'ala, maka ini menunjukkan bahwa mereka memiliki fitrat untuk kesalehan, dan ada kecondongan alami terhadap kebaikan. Orang-orang seperti itu dapat dijadikan teman. Pada masa Hazrat Masih Maud alaihissalam, ada seorang Sikh yang pernah menulis kepada beliau untuk meminta bimbingan. Hazrat Masih Maud alaihissalam menasihatinya, dia adalah seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, bahwa dia harus mengubah tempat duduknya di kelas, karena teman atau orang yang duduk di sampingnya tampaknya adalah seorang ateis. Karena itu beliau alaihissalam menyuruhnya untuk mengubah tempat duduknya dan duduk di tempat lain. Ia pun mengikuti nasihat ini dan setelah beberapa bulan menulis lagi dengan menyatakan bahwa bimbingan ini memang benar. Jadi, meskipun dia tidak banyak bergaul dengan orang yang sebelumnya itu, ia masih terpengaruh dan menyebabkan ia menjadi seorang ateis. Setelah menjauhkan diri, ia mendapati bahwa imannya pulih dan ia kembali condong kepada agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan demikian adalah perintah Allah bahwa seseorang harus menghindari perkumpulan-perkumpulan di mana terdapat orang-orang seperti itu, karena hanya dengan demikian seorang dapat menjaga dirinya. Kita tidak untuk mengikuti dunia, sebaliknya kita harus memimpinnya. Anda harus mengembangkan sifat kepemimpinan dalam diri Anda sendiri. Tidak perlu takut pada dunia. Semua perempuan yang duduk di sini harus menanamkan keyakinan dalam diri bahwa kita akan memimpin dunia dan bukan mengikuti mereka. Orang-orang yang menjadi pemimpin dan membawa perubahan di dunia melakukannya dengan memimpin orang lain. Pertanyaan saya adalah, sering terdengar bahwa depresi tampaknya meningkat di kalangan anak-anak, dan karena ini perselisihan keluarga juga meningkat, bahkan di dalam jemaat. Bagaimana kita dapat mempertahankan hubungan keluarga yang penuh kasih sayang? Atau jika seseorang menderita depresi atau penyakit mental, apa yang sebaiknya kita lakukan? Huzur bersabda, sebabnya adalah bahwa manusia telah terlalu tenggelam dalam pengejaran duniawi. Ketika keterikatan pada dunia meningkat, maka demikian pula keinginan-keinginan. Ketika keinginan ini tidak terpenuhi, mereka, baik pria maupun wanita, mulai memikirkan keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi itu, membandingkan diri mereka dengan orang lain. Perbandingan yang terus-menerus ini akhirnya mengarah pada depresi. Dalam kehidupan rumah tangga, hal ini menimbulkan perselisihan suami istri. Dan anak-anak menjadi tertekan akibat suasana konflik antara orang tua di dalam rumah. Prinsip pertama adalah bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengurangi keinginan-keinginan duniawi dan sebaliknya meningkatkan keinginan kita untuk meraih cintanya. Saya telah menyebutkan sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam di mana beliau sering menjelaskan bahwa jika kalian berusaha untuk mencapai Allah, dunia akan datang kepada kalian. Tetapi jika kalian mengejar dunia, dunia akan terus menjauh dari kalian. Oleh karena itu, seseorang harus membangun hubungan yang hidup dengan Allah Ta'ala. Ini adalah kewajiban mendasar seorang Muslim Ahmadi. Jika kita benar-benar mengaku sebagai Ahmadi yang tulus dan teguh, maka keinginan-keinginan duniawi tidak seharusnya membawa kita ke dalam depresi. Juga tidak seharusnya menjadi penyebab perselisihan. Misalnya, jika seseorang datang dari sebuah desa di Pakistan dan sekarang telah menetap di Frankfurt atau kota besar lainnya, mereka membawa taksi dan telah menghasilkan cukup uang untuk membeli rumah dan lain-lain. Dan anak-anak mereka juga telah memperoleh pendidikan, namun masih menginginkan hal-hal duniawi, maka ini adalah tidak benar. Seseorang harus merenungkan keadaan mereka sebelumnya, serta menyadari karunia-karunia Allah yang sangat besar.
Ketika seseorang merenungkan berkat-berkat ini, maka seseorang tidak akan jatuh dalam depresi atau terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan. Inilah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan bahwa dalam hal keimanan dan kerohanian, seseorang harus melihat kepada mereka yang lebih tinggi agar terdorong menuju kebajikan yang lebih besar. Namun, dalam hal-hal duniawi, seseorang harus melihat kepada mereka yang kurang beruntung. Ada tak terhitung banyaknya orang di Afrika, Pakistan, India, Asia. Bahkan di sini di Eropa juga, ada ribuan orang yang tidak memiliki akses ke makanan yang memadai. Sedangkan Anda sekalian mampu 2 atau 3 kali makan sehari. Anda minum jus saat sarapan, makan burger, soft drink, makan di Nandos, dan lain sebagainya. Sedangkan beberapa orang bahkan tidak mendapatkan 1 kali makan. Ketika seseorang merenungkan hal ini, maka akan tergerak menuju rasa syukur. Allah Ta'ala telah berjanji bahwa jika hambanya bersyukur, Dia akan lebih meningkatkan karunia-karunia-Nya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus diingat dalam kaitannya dengan depresi adalah kecenderungan duniawi telah meningkat. Jika seseorang mengurangi kecenderungan duniawi mereka dan mengingat Allah dan menunaikan sholat secara teratur, maka itu dapat menghilangkan depresi. Jika seseorang mengejar dunia secara berlebihan, itu hanya akan mengarah pada depresi yang lebih parah. Demikian pula, untuk memperkuat hubungan keluarga, prinsip ini sangat penting. Nasihatilah orang-orang yang kalian kasihi dengan hikmah. Ingatkanlah mereka bahwa kehidupan dunia ini bersifat sementara dan bahwa kehidupan yang sejati dan kekal adalah di akhirat. Manfaat apa yang ada dalam menghabiskan kehidupan selama 70 atau 80 tahun ini dalam konflik dan perselisihan? Dan kita bahkan tidak tahu apakah kita akan hidup selama itu. Sebaliknya, berusahalah untuk membuatnya menyenangkan. Untuk mencapai hal ini, seseorang harus mengingat Allah dan berakhlak mulia. Saling bertemu dengan kebaikan, saling memberikan salam, tersenyum, dan menahan diri dari membicarakan keburukan orang lain. Ketika perhatian diarahkan pada hal ini, kehidupan menjadi damai dan bebas depresi. Karena keadaan dunia saat ini, sebagai Muslim, bagaimana kita dapat tetap teguh di masa yang tidak pasti ini? Jika perang dunia dimulai, apa perlindungan rohani dan amalan yang harus kita tempuh untuk menjaga keimanan kita? Huzur bersabda, berdoalah. Ini adalah sesuatu yang berulang kali saya sebutkan dalam khutbah-khutbah saya. Adapun mengenai masa-masa yang tidak pasti ini memang demikian adanya. Anda mengatakan perang dunia belum dimulai, sedangkan saya katakan bahwa perang dunia telah dimulai. Bagaimana lagi Anda mengharapkannya dimulai? Setiap negara berperang satu sama lain. Amerika menyerang Iran, Israel menyerang Lebanon, negara-negara Arab diserang, Ukraina diserang oleh Rusia. Ada kemungkinan akan perang di Taiwan. Perang dunia itu telah dimulai. Perang dunia yang dimulai pada tahun 1914 atau yang dimulai pada tahun 1939, yakni Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Seluruh dunia tidak secara tiba-tiba terlibat dalam perang. Perang dimulai antara beberapa negara. Kita melihat situasi yang sama juga hari ini. Oleh karena itu berdoalah agar Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada manusia untuk melihat dengan akal sehat, atau setidaknya mereka tidak menggunakan senjata nuklir. Jika tidak, sebagian besar umat manusia akan hancur. Oleh karena itu, seseorang harus memperkuat keimanan mereka, menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, dan berdoa agar meskipun dalam keadaan demikian, Allah menjaga kita tetap teguh dalam iman kita. Juga beritahu segenap orang bahwa satu-satunya jalan adalah manusia kembali kepada Allah. Untuk tujuan inilah saya telah mengatakan sejak lama untuk menyebarkan pesan kepada segenap manusia dan memberitahu mereka agar kembali kepada Allah. Itulah sebabnya jika Anda sekalian menyebarkan pesan, maka orang-orang setelah perang itu akan berkata, memang ada seorang pemudi bernama Aisyah yang memberitahu saya tentang hal ini dan untuk menjauhkan diri darinya. Sekarang mungkin dengan berbalik kepada Allah kita dapat diselamatkan. Ini adalah tanggung jawab kita dan untuk ini kita harus mendorong anggota keluarga kita untuk berjuang demi hal itu dan menginformasikan orang-orang sekitar kita dan teman-teman kita bahwa jika mereka ingin selamat, maka hanya ada satu cara dan itu adalah kembali kepada Tuhan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, tentu saja itu adalah api, tetapi semua akan diselamatkan darinya yang memiliki kecintaan kepada Tuhan pemilik segala keajaiban.
Jika seseorang ingin melihat mukjizat, maka mereka harus menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, dan setiap orang harus berjuang untuk ini. Jangan sampai terjadi kalian pergi dari sini lalu menggunjing satu sama lain, atau menyebabkan orang lain celaka atau menjadi iri. Ini tidak benar. Lingkungan yang ramah harus diciptakan, di mana saling mencintai dan saling menghormati, yang memenuhi hak-hak Allah, yang ada semangat berkorban untuk satu sama lain. Dengan ini semuanya akan baik-baik saja. Kalian akan diselamatkan, keluarga kalian akan selamat, dan dunia akan selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum बैठे हैं. Silahkan duduk. Pada hari Selasa, anggota Majelis Ansarullah dari Chicago dan Seattle mendapat karunia bermulakat dengan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz. Mereka menempuh perjalanan khusus untuk bermulakat yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat, mereka mendapat karunia untuk memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaan tentang berbagai topik. Bagaimana kita dapat mencintai Allah setelah kita berbuat dosa dan berjuang melawan dosa, tetapi kita masih percaya kepada Allah? Kalian lihat, inilah kehidupan. Kalian tidak dapat mengatakan bahwa kalian telah sepenuhnya memurnikan diri kalian. Dan ini adalah pekerjaan setan. Setan mengatakan, dia akan terus menyerang manusia dan akan terus mencoba membawa manusia menjauh dari hal-hal yang baik. Jadi, kewajiban kita adalah terus berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon pertolongan Allah dan meminta kepadanya agar Allah Ta'ala menyelamatkan kalian dari setan dan memberi kalian kekuatan untuk menjaga diri kalian dari semua dosa. Jadi, ini adalah suatu perjuangan yang berkelanjutan dan terus-menerus sampai hari terakhir seseorang. Jadi, jika kalian berjuang keras dan sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala akan memberi kalian pahala untuk kehidupan ini. Jangan pernah bersantai, jangan pernah menyerah. Jangan katakan kita tidak bisa melakukannya. Huzur tercinta, banyak dari kami berhijrah ke negara-negara barat dan kami merasakan rasa syukur atas semua stabilitas dan kenyamanan. Namun terkadang negara ini terlibat dalam konflik internasional. Ini menciptakan dilema moral bagi kami. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana seharusnya kami sebagai warga negara yang taat hukum dan setia menyeimbangkan rasa syukur dan tanggung jawab kita kepada negara dengan melihat keadaan global saat ini? Huzur bersabda, jika Anda berhijrah ke Afrika, maka di sana pun mereka terlibat dalam peperangan, seperti di Sudan, Somalia, dan Eritrea. Negara-negara Timur Tengah juga berada di tengah kekacauan, seperti Suriah, Irak, Libya, Aljazair. Kalian bisa mengatakan bahwa di negara-negara ini, orang-orang memiliki standar ganda, dan kalian datang ke sini untuk memperbaiki keadaan kalian. Kalian sekarang dari segi ekonomi menjadi kuat setelah datang ke sini dan keadaan kalian telah membaik. Namun sekarang kebijakan Presiden Amerika kalian adalah sedemikian rupa sehingga ekonomi menjadi jatuh dan biaya-biaya meningkat. Hal-hal yang biasanya berharga $100 sekarang menjadi $200. Pertanyaannya adalah, kalian tidak sedang didaftarkan dalam tentara, bukan? Jadi dalam lingkungan Anda sendiri, Anda harus berusaha untuk menyadarkan orang-orang di sekitar Anda bahwa arah yang mereka tuju itu adalah keliru. Jika tidak ada yang lain, kita telah menerima kesempatan untuk menyebarkan pesan Islam ke negara-negara ini. Ada sejumlah besar orang Amerika yang juga tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan presiden. Baru-baru ini ia menggunakan AI untuk menggambarkan dirinya sebagai kedatangan kedua Nabi Isa, yang menyebabkan orang-orang Kristen pun mengangkat suara mereka. Mereka mengatakan bahwa ini adalah penistaan. Saya telah mendengar bahwa ia telah menghapus postingan itu, tetapi belum membuat permintaan maaf. Fakta bahwa dia telah menghapusnya saja adalah suatu kesopanan yang besar untuk standarnya. Paus juga telah berbicara menentangnya. Dengan demikian, orang-orang seperti itu tidak tetap berkuasa selamanya. Sesungguhnya, ketika Allah menciptakan Hazrat Adam, setan berkata bahwa ia akan terus menghasut manusia dan akan menggunakan tipu dayanya. Itulah yang dia lakukan. Setan dan Dajjal menampakkan dirinya dalam berbagai cara.
Oleh karena itu adalah kewajiban kita, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, kita melindungi diri kita dan juga menginformasikan dunia. Inilah pekerjaan tabligh itu. Huzur tercinta, bagaimana kecintaan terhadap Al-Quran dapat ditanamkan dalam hati anak-anak? Huzur menjawab, jika Anda mengembangkan kecintaan terhadap Al-Quran dalam diri Anda sendiri, maka itu juga akan berkembang dalam diri anak-anak Anda. Jika Anda membaca Al-Quran setiap hari setelah sholat subuh, dan anak-anak mendengar orang tua mereka membaca Al-Quran, maka mereka juga akan mengembangkan minat. Kemudian kalian harus meluangkan waktu untuk duduk bersama mereka dan menjelaskan ajaran-ajaran Islam, dan menjelaskan bahwa dasar utama ajaran-ajaran Islam adalah Al-Quran. Apakah hukum yang diwahyukan kepada Nabi SAW? Itu adalah Al-Quran. Apa yang Al-Quran ajarkan kepada kita? Al-Quran mengajarkan kita tentang kewajiban-kewajiban moral kita, kewajiban-kewajiban rumah tangga kita, tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Ketika Anda sekalian membahas semua hal ini, maka mereka tidak akan tetap terpaku pada HP mereka. Sebaliknya, dengan menghabiskan setengah jam bersama Anda, mereka akan mengembangkan minat untuk membaca Al-Quran. Karena terjemahan Al-Quran menggunakan gaya bahasa Inggris yang lama, beberapa anak terkadang akan mengatakan bahwa mereka tidak memahami maknanya. Maka Anda harus menjelaskan maknanya kepada mereka. Ini hanya masalah satu atau dua kata seperti though atau the, karena sisanya adalah dalam bahasa Inggris umum. Jadi Anda harus menjelaskan bagian-bagian tersebut kepada mereka. Sampai Anda duduk bersama anak-anak, mereka tidak akan belajar tentang agama, Al-Quran maupun Islam. Mereka tidak akan mengetahui akar-akar mereka. Huzur, beberapa orang karena tidak begitu mengenal nizam jemaat, menganggap perilaku tidak pantas dari beberapa pengurus sebagai cerminan dari nizam jemaat. Bagaimana kita dapat membimbing saudara-saudara seperti itu sehingga kita dapat membantu dalam menegakkan nizam jemaat dan mengisi kesenjangan yang muncul sebagai akibat dari kelemahan manusia? Huzur bersabda, harus ada refresher course atau kursus penyegaran yang diadakan untuk para pengurus yang belum memahami jabatan mereka atau nizam jemaat. Setiap 3 bulan atau 2 kali setahun, sistem jemaat atau nizam jemaat harus dijelaskan kepada mereka beserta tanggung jawab mereka. Saya telah menyatakan hal ini dalam berbagai khutbah, yang berarti mereka juga tidak mendengarkan khutbah-khutbah saya. Dan saya pun telah menjelaskan tanggung jawab para pengurus, bagaimana mereka harus memperbaiki diri mereka sendiri dan memperlakukan orang lain. Ada banyak yang menjadi kesal ketika melihat perilaku para pengurus. Oleh karena itu, para pengurus harus terlebih dahulu memperbaiki diri mereka sendiri. Sesuatu yang telah saya nyatakan dalam banyak kesempatan. Bahkan, saya menyampaikan khutbah tentang hal ini hanya beberapa bulan yang lalu. Setiap tahun ada 1 atau 2 khutbah yang disampaikan tentang topik ini. Jika Anda tidak ingin belajar dari khutbah-khutbah tersebut, maka apa lagi yang dapat saya lakukan? Tugas saya adalah menasihati. Allah memerintahkan dalam Al-Quran suci untuk menasihati, karena itu adalah kewajiban kita. Adapun sisanya, apakah seseorang memahami dan membuka pikiran mereka, Allah lah yang maha mengetahuinya. Oleh karena itu, hal yang pertama dan utama, seorang pengurus harus memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian, adapun mereka yang menganggap bahwa para pengurus adalah nizam jemaat, Anda harus menjelaskan kepada mereka dalam pertemuan-pertemuan Anda yang diadakan setiap bulan atau setiap 2 bulan bahwa pengurus bukanlah nizam jemaat. Mereka hanyalah khadim bagi nizam jemaat. Mereka telah dijadikan pengurus untuk memberikan bantuan dan menjadi pembantu bagi khalifah pada masanya. Hal ini harus dijelaskan baik kepada para pengurus maupun kepada orang-orang. Jelaskanlah bahwa pekerjaan mereka adalah sebagai pelayan pengkhidmat. Mereka harus memiliki standar tinggi dalam ibadah dan akhlak. Ketika ini terjadi, maka mereka akan memahami apa sebenarnya nizam jemaat itu. Adalah penting terus-menerus disadarkan tentang apa nizam jemaat itu, dan agar mereka berulang kali diberi informasi mengenainya. Mereka harus diberitahu bahwa sistem ini sepenuhnya berputar di sekitar khilafat, dan khilafat berputar di sekitar pemenuhan misi Hazrat Masih Maud alaihissalam. Misi Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah untuk menegakkan di dunia agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah yang saya uraikan di khutbah-khutbah saya akhir-akhir ini. Jika merenungkannya, menjelaskannya kepada orang lain, dan secara teratur menyimak khutbah, maka mereka akan memahami nizam jemaat.
Setelah khutbah yang saya sampaikan kepada para pengurus, banyak yang menulis kepada saya mengatakan bahwa mereka telah memahami nizam jemaat. Oleh karena itu, pastikan mereka itu mendengarkan khutbah-khutbah. Dimanapun di dunia, tidaklah cukup bagi seseorang untuk satu kali saja belajar. Jika seseorang telah meraih gelar doktor, apakah orang-orang seperti itu tidak akan lagi menghadiri lokakarya atau seminar? Sungguh mereka akan tetap menghadirinya. Dan mereka melakukannya terus-menerus untuk memperbaharui pengetahuan mereka. Dengan cara yang sama, harus ada sistem pengingatan dan bimbingan yang terus-menerus dalam jemaat. Huzur tercinta, pertanyaan saya adalah, apa yang harus dilakukan oleh Ansarullah untuk mewujudkan persatuan di dalam jemaat? Huzur bersabda, apa arti Ansarullah? Artinya adalah penolong Allah. Anda adalah penolong Allah. Jadi, apa yang Allah inginkan dari Anda? Dia menginginkan agar persaudaraan ditegakkan, maka tegakkanlah persaudaraan itu. Untuk itu, berikanlah teladan, bantulah orang lain. Perlakukanlah anak-anak seolah-olah mereka adalah anak kalian sendiri. Anggaplah para khuddam yang lebih muda sebagai saudara kalian. Tegakkanlah teladan yang saleh dalam rumah tangga kalian, sehingga anak-anak kalian menyaksikan contoh yang baik di hadapan mereka. Di antara kalian sendiri, tetaplah menjadi ansar yang sejati. Ingatkan satu sama lain, apa artinya menjadi seorang ansar dan bagaimana kalian harus saling membantu. Beginilah persaudaraan terbentuk. Bahkan mereka yang asing atau bahkan musuh, Allah Ta'ala berfirman, mereka dapat menjadi teman. Jadi mereka yang adalah saudara kalian sendiri tentu harus dijadikan teman. Baru-baru ini seseorang bertanya apa yang harus dilakukan di saat krisis. Ketika orang-orang kekurangan sumber daya seperti dalam keadaan perang, bagaimana mereka dapat menyimpan persediaan untuk 3 bulan? Saya jelaskan bahwa setiap orang harus melakukan apapun yang berada dalam kesanggupan mereka. Dan mereka yang memiliki kemampuan, para ansar dan yang lainnya harus membantu mereka. Bantulah saudara-saudara kalian. Inilah semangat mu'akhad atau ikatan persaudaraan yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW di Madinah, di mana beliau menjadikan satu sahabat sebagai saudara bagi sahabat yang lain. Dengan cara yang sama, kalian harus menjadi saudara satu sama lain. Khidmatilah satu sama lain. Saling bertukar hadiah, saling mengucapkan salam, saling mengunjungi di hari Id, dan memelihara ikatan timbal balik. Dengan demikian, persaudaraan itu akan ditegakkan. Dalam keadaan dunia yang memburuk saat ini, orang-orang sedang mencari kedamaian batin. Apa cara terbaik untuk menyampaikan pesan Islam pada saat ini? Huzur bersabda, katakanlah kepada mereka, datanglah kepada Allah. Apakah Anda mendengarkan khutbah-khutbah saya? Akhir-akhir ini saya berbicara tentang kecintaan kepada Allah, kemudian tentang ibadah, dan saat ini saya sedang menyampaikan khutbah tentang tauhid. Dalam semua ini, cara-cara untuk mencapai ketentraman jiwa ini sedang dijelaskan. Dengarkanlah khutbah-khutbah itu, serap pesannya, catat poin-poin kuncinya. Allah Ta'ala berfirman, Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ini adalah firman dari Allah Ta'ala yang tidak mungkin salah. Jika kita tidak menemukan kedamaian, itu berarti ada kekurangan dalam diri kita. Kita tidak mengamalkannya sebagaimana seharusnya. Jika kita benar-benar mengamalkannya, firman Allah itu tidak mungkin keliru, tidak mungkin gagal. Perhatikanlah teladan seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW mengeluhkan penyakit perut. Kemudian beliau SAW meminta agar ia diberi madu. Ketika diberikan, laki-laki itu kembali mengatakan bahwa kondisinya telah memburuk. Nabi SAW kembali meminta agar ia diberi madu. Hal ini diulangi, namun lagi-lagi keadaannya memburuk. Kemudian ia diperintahkan untuk ketiga kalinya meminum madu. Lalu pada kesempatan ketiga atau keempat, Nabi SAW bersabda, penyakit perut itu mungkin keliru, tapi firman Allah tidak mungkin keliru. Karena Allah telah menyatakan bahwa dalam madu terdapat kesembuhan bagi manusia. Mungkin ada berbagai macam dan jenis madu. Dan demikianlah yang terjadi. Ketika diberikan lagi, akhirnya ia sembuh. Mungkin jumlah pembersihan yang diperlukan oleh perutnya terpenuhi melalui meminum madu berulang kali. Dan setelah itu, ia sembuh. Dengan demikian, ini berarti seseorang harus tekun, sekali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, dan melanjutkannya berulang kali. Demikian pula tugas Anda adalah terus menyampaikan pesan berulang kali. Inilah jalan menuju kedamaian. Dalam hal inilah terletak kelangsungan hidup dan keselamatan Anda. Jika Anda mengingat Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya, Anda akan terlindungi.
Bahkan jika seseorang berpaling, datangilah mereka lagi, dekatilah mereka dengan cara yang baru dan sampaikanlah pesan itu kembali. Teruslah menyampaikan pesan secara konsisten. Inilah tugas Anda. Sampaikanlah tablik. Setelah itu, jika seseorang memilih untuk tidak memperbaiki diri, itu adalah keputusan mereka sendiri. Ketika mulakat berakhir, para hadirin semuanya mendapat karunia berfoto bersama Hazrat Amirul Mukminin dan mendapat hadiah pena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah sorotan dari beberapa mulakat yang berlangsung selama seminggu terakhir. Kini kami mengakhiri dengan segmen terakhir, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz bersabda mengenai kebenaran Rasulullah SAW. Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz menyebutkan peristiwa ketika Nabi SAW menyatakan kenabian beliau. Hazrat Masih Maud alaihissalam menyatakan dalam hal ini, ketika Rasulullah SAW menyatakan kenabiannya, Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kebetulan sedang dalam perjalanan menuju Syria, Syam. Pada saat kepulangannya, sementara ia masih dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki dan menanyakan kepadanya tentang keadaan di Mekah. Menanyakan, apakah ada berita? Adalah wajar bahwa ketika seseorang kembali dari perjalanan dan bertemu seseorang dari tanah airnya, ia menanyakan keadaan di tanah airnya. Laki-laki itu menjawab, berita terbarunya adalah bahwa sahabatmu Muhammad SAW telah menyatakan kenabian. Mendengar hal ini, Hazrat Abu Bakar segera menanggapi, jika ia telah membuat pernyataan ini, maka sungguh ia adalah benar. Dari ini jelaslah betapa tingginya husnuzan prasangka baik Hazrat Abu Bakar terkait Rasulullah SAW. Ia bahkan tidak menganggap perlu untuk meminta mujizat. Pada hakikatnya, mujizat dicari hanya oleh seseorang yang tidak mengenal keadaan, atau di mana terdapat keterasingan, dan seseorang mencari kepastian. Tetapi bagi seseorang yang tidak menyimpan penolakan apapun, apa perlunya ia akan mukjizat? Singkatnya, Hazrat Abu Bakar menerima kebenaran Nabi SAW saat masih dalam perjalanan. Ketika ia tiba di Mekah, ia menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, apakah Anda telah menyatakan kenabian? Nabi SAW menjawab, ya benar. Kemudian Hazrat Abu Bakar berkata, saksikanlah bahwa aku adalah yang pertama bersaksi atas kebenaranmu.